Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan hidup untuk iri hati dan jangan takut hidup ketika menghadapi orang-orang yang iri hati. Karena yang paling penting, hati Tuhan tidak akan teriris oleh rasa iri mereka yang tidak suka dengan kita, hanya karena kita berjuang dalam iman akan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, itulah kesimpulan dari dua bacaan suci yang telah kita dengar untuk kita maknai dari bacaan-bacaan suci pada hari ini. Sekitar 2 hari lalu saya berkhotbah kepada kita tentang kita sukses itu baik, tetapi lebih baik kita hidup untuk setia dan bahagia. Karena ketika kita sukses, belum tentu kita bisa setia. Tetapi kalau kita setia, pasti selalu sukses. Juga ketika kita sukses, belum tentu bahagia. Karena setelah sukses, bebannya makin berat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena orang sukses itu ibarat kayu yang lurus dan tinggi, yang kemudian menjadi lebih tinggi dari segala kayu yang lain atau pohon yang lain. Tetapi pohon yang tinggi akan selalu mudah diterpa angin. Pasti dia selalu digoyangkan angin. Dan orang-orang pasti mengincar pohon yang lurus dan tinggi untuk dipotong. Hidup manusia itu juga seperti itu. Semakin kita sukses, semakin tinggi tingkat dan taraf hidup kita, tapi juga makin kita mudah diterpa angin. Juga akan ada banyak orang yang jujur, kita manusia melihat orang sukses pasti banyak yang iri. Tetapi tetaplah hidup seperti kayu yang tinggi, karena kayu itu ketika dia tinggi, akarnya pasti makin kuat, maka ia tidak mudah tumbang. Maka hidup kita semakin tinggi dan sukses, jangan lupa makin mengakar pada Tuhan. Karena ketika kita mengakarkan hidup kita pada Tuhan, satu hal yang pasti, sehebat apapun orang iri hati, itu tidak akan mengiris hati Tuhan untuk tidak mencintai kita. Apalagi Yesus sendiri berbicara dalam bacaan Injil kepada Nikodemus.
Betapa besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengirim seorang putra, yaitu Yesus Kristus sebagai penyelamat. Orang-orang yang percaya kepada dia akan selamat. Orang-orang yang tidak percaya akan dihukum. Hukumannya adalah hidup dalam kegelapan. Dan kalau orang hidup dengan iri hati, itu tanda bahwa ia sedang hidup dalam kegelapan. Karena apa? Tidak ada kasih di hati. Tapi tidak usah takut ketika kita semakin sukses karena kita percaya pada Tuhan, pemilik dan penyelenggara kehidupan. Tidak perlu takut. Dalam bacaan pertama kita mendengar Petrus dan Yohanes, beberapa rasul, ketika mereka sukses mewartakan Injil, mereka ditangkap dan dipenjara karena imam-imam besar dan pengikutnya iri hati. Tapi apa yang terjadi? Kasih Tuhan melebihi iri hati, sehingga Tuhan datang dalam malaikat melepaskan borgol di tangan mereka. Mereka itu dipenjara itu dengan kaki juga diborgol. Tapi malaikat datang kasih keluar kaki dan tangan mereka dari borgol, lalu suruh mereka pergi di bait Allah untuk terus mewartakan sabda. Jadi untuk kita, hiduplah dengan berakar pada iman akan Tuhan. Satu kali saya bercerita dengan beberapa keluarga. Lalu salah satu pasutri mungkin saking bahagianya melihat anak mereka ada perubahan ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya, mereka cerita dengan begitu semangat. Lalu saya bilang begini, ingat, di kalangan kita boleh kamu bercerita begitu, tapi dengan orang yang tidak kamu kenal atau bahkan tetangga, jangan menceritakan. Kenapa? Tidak semua orang suka lihat kita sukses. Pasti ada yang tidak suka dan iri. Apalagi kita tinggal di tempat kayak di Bali ini, wah penuh dengan orang iri hati. Tapi selagi kita punya Kristus, kenapa takut? Hari ini juga kita merayakan hari ulang tahun ke-40 untuk Adi dan ulang tahun pernikahan ke-8-nya untuk kamu berdua. Ini pasutri muda. Dan kalau kita ukur dari Mazmur, ini sudah setengah dari kehidupan. Karena di Mazmur itu usia manusia 70 atau 80 tahun jika kuat. Berarti masih 40 tahunan ke depan lagi hidupnya, masih panjang. Tapi juga kalau saya lihat sih, kamu itu keluarga muda yang sukses juga. Tetapi semakin tinggi usaha dan kesuksesan, pasti juga tidak banyak orang yang suka. Pasti ada yang tidak suka, tapi itu manusiawi. Tapi tetaplah percayakan diri dan hidup pada Kristus. Kita punya Kristus, dan Kristus sendiri berbicara, dia itu datang sebagai tanda kasih Allah. Jadi sehebat apapun rasa iri orang karena melihat kita sukses dalam Tuhan, itu tidak mengikis dan mengiris kasih Allah yang memang total dan tuntas untuk kita. Maka paling penting bagi kita adalah terus hidup dengan berakar pada iman, terus berjalan bersama Yesus, karena bersama Yesus siapapun tidak bisa mengalahkan. Bahkan hal-hal mujizat dan mustahil selalu terjadi. Jadi kemudian imam-imam kepala malu sendiri ketika mereka memenjarakan dan memborgol Petrus dan kawan-kawan, tapi Tuhan datang untuk membuka. Itulah hidup kita. Manusia boleh membelenggu kita karena rasa iri dan cemburu, tapi Tuhan selalu mengirim malaikat untuk membuka belenggu-belenggu yang dilakukan oleh manusia. Maka yang paling penting tetap stay on dan stand by dalam iman akan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, jangan biarkan hati kita gelap. Karena kalau hati kita gelap, itu yang membuat iblis gampang hidup di dalam hati kita, karena iblis selalu suka dengan kegelapan. Dan kalau iblis sudah ada di hati kita, maka kita bisa sampai pada kenyataan bahwa kita merasa iri dan cemburu itu hebat. Dan banyak orang yang merasa kalau dia iri dan cemburu dan sukses menjatuhkan orang karena dia iri dan cemburu, dia hebat. Oh, itu iblis. Itu karena hatinya gelap. Jadi kebangkitan Kristus juga untuk menerangi hati kita, supaya Tuhan yang menghuni hati, sehingga kita selalu berjuang bersama Allah. Dan kalau Tuhan ada di hati, jangan takut. Kita akan menjadi orang sukses yang bahagia. Dan jangan lupa tetap setia. Jadi lagi-lagi, kita sukses itu baik, tapi jauh lebih baik kita jadi orang sukses yang setia, dan kita jadi orang sukses yang bahagia.
Kesetiaan dan kebahagiaan adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Karena itu, berjalanlah selalu bersama Yesus yang telah bangkit. Semoga Tuhan memberkati.